Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Triana dengan NIM C0D024035. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah pajak penghasilan pemotongan dan pemungutan dengan judul materi pemotongan PPh pasal 22. Baiklah, pertama-tama kita masuk pada apa itu PPh pasal 22. PPh pasal 22 adalah pajak yang dipungut oleh pihak tertentu atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak sehubungan dengan kegiatan impor atau penyerahan barang. Lalu kita masuk pada dasar hukum PPh pasal 22. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Nomor 2 ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Yang nomor 3 ada Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan. Yang terakhir ada nomor 4 Peraturan Menteri Keuangan atau PMK Nomor 34 Peraturan Menteri Keuangan 010/2017 tentang pemungutan pajak penghasilan pasal 22 sehubungan dengan impor barang. Selanjutnya kita masuk pada objek pajak PPh pasal 22, yaitu pembelian barang oleh pemerintah dari wajib pajak rekanan seperti komputer, mebel, mobil dinas, alat tulis kantor, atau barang lainnya. Lalu kita masuk pada pengecualian dari objek pajak. Yang pertama ada pembelian barang dengan nilai kurang dari 2 juta dan tidak dipecah dalam beberapa faktur. Lalu pembelian bahan bakar, minyak, listrik, gas, pelumas, air minum atau PDAM, benda pos. Lalu ada pembayaran dengan dana BOS, BOP, PAUD, atau BOP pendidikan lainnya. Lalu ada pembelian gabah dan beras, pembayaran kepada rekanan yang memiliki dan penyerahan fotokopi surat keterangan bebas atau SKB. Lalu ada impor atau penyerahan barang yang tidak terutang PPh menurut peraturan. Lalu ada impor barang ke kawasan berikut atau FT. Lalu selanjutnya ada kiriman hadiah, lalu barang untuk tujuan keilmuan, dan terakhir ada pembelian melalui pihak lain dalam sistem informasi penggadaan yang sudah dipungut PPh pasal 22 oleh pihak tersebut. Baik, selanjutnya ada tarif PPh pasal 22 terbagi atas dua, yaitu tarif umum dan tarif khusus. Pertama-tama yaitu tarif umum itu 1,5% harga beli tidak termasuk PPN. Jika rekanan tidak memiliki NPWP, maka tarif dikenakan 100% lebih tinggi. Lalu ada tarif khusus, yaitu objek pajaknya misalnya impor barang, tarifnya itu 2,5% sampai 7,5%. Lalu ada pembelian oleh pemerintah BUMN atau BUMD, itu tarifnya 1,5%. Lalu ada penjualan hasil produksi seperti kertas dan lain-lain, tarifnya yaitu 0,1% sampai 0,45%. Lalu ada penjualan BBM gas dan pelumas, tarifnya final dan tidak final. Lalu ada bahan industri dari pengumpul, tarifnya 0,25%. Lalu ada impor kedelai, gandum, dan terigu, itu tarifnya 0,5%. Lalu ada barang sangat mewah, itu tarifnya 5%. Siapa saja yang bisa memungut PPh pasal 22? Yang pertama ada Bank Devisa dan Bank Persepsi. Yang kedua ada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC. Yang ketiga adalah bendahara pemerintah pusat dan daerah. Keempat ada BUMN dan BUMD tertentu. 5 ada importir. 6 produsen atau importir BBM, gas, dan pelumas. Nomor 7 wajib pajak badan penjual barang sangat mewah. Nomor 8 ada wajib pajak tertentu yang menjual hasil produksi seperti semen, kertas, baja, otomotif. Yang terakhir ada badan usaha pembeli bahan industri atau ekspor dari pedagang pengumpul.
Lalu yang dikecualikan dari pemungutan PPh pasal 22, yang pertama ada impor barang-barang atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang PPh. Yang kedua ada impor barang-barang yang dibebaskan dari bea masuk. Yang ketiga ada pembayaran atas penyerahan barang yang disebabkan kepada belanja negara atau daerah yang meliputi jumlah kurang dari 2 juta rupiah. Baik, selanjutnya adalah cara penyetorannya, yaitu ada pemungutan PPh pasal 22 atas impor barang dilaksanakan dengan cara penyetoran oleh importir yang bersangkutan atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ke kas negara melalui kantor pos, bank devisa atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Penyetoran dilakukan dengan menggunakan surat setoran pajak. Lalu ada pemungutan PPh pasal 22 atas pembelian barang oleh bendahara, pemerintah, dan KPA, bendahara pengeluaran, dan pejabat penerbit surat perintah membayar. Wajib disetor oleh pemungut ke kas negara melalui kantor pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan menggunakan surat setoran pajak yang telah diisi atas nama rekanan serta ditandatangani oleh pemungut pajak. Baik, dari materi yang saya jelaskan dapat disimpulkan bahwa PPh pasal 22 merupakan instrumen penting dalam sistem perpajakan Indonesia yang dikenakan atas kegiatan impor dan penyerahan barang dengan dasar hukum yang kuat dan mekanisme yang jelas. PPh pasal 22 berperan dalam meningkatkan penerimaan negara dan memperluas basis pajak. Namun, diperlukan edukasi dan pengawasan yang lebih baik agar implementasinya berjalan optimal dan tidak menimbulkan beban yang berlebihan bagi wajib pajak. Baik, sekian dari materi yang saya jelaskan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan dan diberi masukan yang lebih baik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.